Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rizka Amalia Fraja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Unhas TV mencari Dai 2025 sebagai ajang lomba para dai muda melahirkan 5 juara. Setelah 3 hari digelar, Rizky Ullah menjadi yang terbaik di ajang ini. Berikut liputannya. Setelah digelar pembukaan dan penampilan 20 dai muda, ajang Unhas TV mencari Dai 2025 mencapai puncaknya pada Minggu 9 Maret 2025. Bertempat di studio utama Unhas TV Gedung Sains Teknopar, kampus Universitas Hasanuddin Tambalan Raya Makassar, sebanyak 10 dai muda bersaing ketat memperebutkan posisi 5 besar. Mereka menunjukkan penampilan terbaik di hadapan para juri. Tak hanya dinilai berdasarkan materi ceramah, tetapi juga teknik penyampaian dan kefasihan dalam berkomunikasi. Dalam penilaian, para juri tersebut diperoleh 5 peserta dengan nilai terbaik. Mereka adalah Muhammad Awal Wahidin, Mushadiqul Fajar Tauhid, Raudatul Jannah, Rizky Ullah, dan Widya Lailatul Sodia. Persaingan terus berlanjut, kelimanya pun tampil memukau di hadapan juri dan penonton yang hadir secara langsung maupun yang menonton melalui tayangan live streaming Unhas TV. Akhirnya, mahasiswa pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, Rizky Ullah, keluar sebagai juara pertama setelah memperoleh nilai tertinggi. Menurut Rizky Ullah, dirinya mempersiapkan diri dengan baik sebelum berlaga di ajang Unhas TV mencari Dai 2025. Ia pun merasa bersyukur atas usaha kerasnya sehingga mampu meraih kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Perasaan saya telah meraih juara di Unhas TV Mencari Dai ini adalah suatu kebanggaan bagi diri saya. Salah satunya saya berterima kasih kepada Unhas TV telah memberikan luang bagi saya untuk belajar, mencari pengalaman yang begitu luar biasa. Yang mana insya Allah pengalaman ini akan saya terapkan di luar nanti untuk bagaimana caranya berdakwah dengan lebih baik insya Allah. Sebagai juara pertama, Rizky Ullah berhak mendapatkan uang tunai dan tabungan emas dari sponsor dengan total Rp3.250.000. Ia juga memperoleh tiket penerbangan Garuda Indonesia rute Makassar Bali Makassar, serta berhak atas hadiah khusus produk dari pendukung acara dan baju koko eksklusif Ustaz Das Latif. Sedangkan juara kedua dan ketiga diraih oleh Raudatul Jannah dan Widya Lailatul Sodia, yang merupakan siswi Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan MANPK Kota Makassar. Untuk juara 4 dan 5 diberikan kepada Muhammad Awal Wahidin dari MAN 1 Sopeng dan Mushadiqul Fajar Tauhid dari MAS Darul Arkam Muhammadiyah Kompara Makassar. Selain 5 juara, juga terpilih 2 peserta favorit yang berhasil meraih vote tertinggi dari penonton, yakni Zakia Nurul Aini dari Pesantren Pendidikan Dinia Formal Ulia As-Sodia Putri Sengkang dan Nurul Amelia ZPB dari SMA Islam Terpadu Al-Fityan School Goa. Turut menambahkan wawasan para peserta, Ustaz Kondang Dr. Haji Das Latif SOS AGMSI PhD memberikan tips dan trik dalam menyampaikan ceramah yang baik dan efektif. Ia pun mengapresiasi ajang lomba untuk para dai muda ini. Saya mengapresiasi, hidup saya adalah aktivis dakwah. Jadi acara seperti ini mestinya bukan hanya dilakukan oleh Unhas. Saya mengapresiasi betul, sebab Unhas ini kan universitas umum. Tidak ada yang khas membahas agama. Nah, mestinya di sekolah-sekolah yang seperti sekolah yang berbicara soal agama bikin acara seperti ini. Ini kita apresiasi Pak Supa, ya, karena bisa mencetuskan acara seperti ini. Ustaz Das Latif pun berharap ajang seperti ini akan melahirkan dai-dai muda yang mampu berdakwah di tingkat nasional dengan lebih inovatif dan inspiratif. Andrea Riring Karina, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Juara 1 Unhas TV Mencari Dai tahun 2025 adalah selamat kepada Rizky Ullah dari Universitas Negeri Makassar.
Pemirsa, saat tidur seringkali terdengar suara menggeretak gigi. Ternyata itu bukanlah sekedar kebiasaan, tetapi dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang perlu diwaspadai. Saat tidur terlelap, sebagian orang mungkin tidak sadar sedang melakukan kebiasaan yang merugikan kesehatan gigi mereka, yaitu menggeretakkan gigi. Fenomena menggeretakkan gigi ini dikenal dengan istilah bruxisms. Bruxisms ini seringkali tidak terdeteksi hingga dampaknya mulai terasa. Suara berisik akibat gesekan gigi yang keras seringkali mengganggu pasangan tidur, tetapi bahaya bruxisms lebih dari sekedar suara. Menggeretak gigi ternyata bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan dapat menjadi gejala adanya masalah kesehatan pada gigi seseorang. Dokter spesialis ortodonti Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Universitas Hasanuddin, Dr. Gigi Eka Irwansyah MKes SP Ortho Subspesialis DDTK Konsultan, menjelaskan jika penyebab dari gigi menggeretak karena berbagai faktor, hingga pikiran yang tidak terselesaikan sepanjang hari. Saya banyak faktor ya, faktor psikis juga, faktor banyak itu, tapi itu bisa diterapi, ya. Itu apalagi namanya bruxism namanya itu. Jadi orang yang menggertak pada saat menggigitnya, ya pada saat tidur itu biasanya hal-hal yang mungkin terpikirkan siangnya terbawa emosinya ke malam, akhirnya dia gigit. Itu ya namanya alam bawah sadar sudah yang bekerja. Ditambah lagi dengan faktor giginya yang mungkin kurang tepat, ya ada pas. Nah, jadi itu ada terapinya. Pikiran-pikiran yang tidak terselesaikan sepanjang hari serta gangguan tidur seperti insomnia dapat memicu reaksi ini. Namun faktor fisik seperti ketidakseimbangan gigi atau masalah gigitan juga berperan besar dalam kondisi ini. Dr. Eka menyebut, dampak yang bisa terjadi akibat kebiasaan tersebut yakni gigi akan mengalami atresi atau pengikisan yang parah. Berpengaruh dari aspek lokal, gigi menjadi aus. Kalau orang yang parah sekali gejala begitu, itu gigi yang harusnya tadinya permukaan giginya ada kayak gunung-gunung begitu, sekarang menjadi rata. Itu namanya mengalami atrisi yang parah. Atrisi itu berarti pengikisan yang parah. Penting bagi setiap orang untuk menjaga diri dari kebiasaan menggeretakkan gigi saat tidur, sehingga bruxisms dapat menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan gigi. Muhammad Syaiful, Unas TV. Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya kembali menggelar Bazar Kampung Ramadan. Bazar ini menyediakan berbagai makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Keberadaan bazar ini tidak hanya untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari makanan berbuka, namun juga untuk membangun kerukunan dan melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa bersama dengan pelaku usaha di sekitar kampus UB. Bazar dibuka selepas asar hingga jelang sholat tarawih. Bazar Kampung Ramadan Masjid Raden Patah kembali dibuka pada Ramadan tahun ini. Pembukaan bazar dilakukan oleh Wakil Ketua At-Takmir Masjid Raden Patah, Pakis Edi Wibowo beserta jajaran, pada Selasa 5 Maret 2025. Bazar Kampung Ramadan bertempat di sisi selatan Masjid Raden Patah yang berisi puluhan stand dari pelaku usaha kecil dan juga mahasiswa. Wakil Ketua Takmir Masjid Raden Patah, Bagus, mengatakan bahwa bazar ini merupakan bentuk layanan dari masjid agar mahasiswa mudah dalam mencari menu untuk berbuka puasa. Selain itu, bazar juga menjadi momen untuk mempererat kerukunan antar mahasiswa. Alhamdulillah ya, jadi kegiatan Bazar Kampung Ramadan ini kan kita laksanakan setiap tahun. Dan harapannya, tujuannya, maksudnya adalah agar supaya mahasiswa itu semakin rukun ya, dan juga semakin bisa meningkatkan persatuan ya di antara mahasiswa yang terlibat di Masjid Raden Patah ini kan dari seluruh fakultas yang ada di UB. Nah, tentu kegiatan ini tidak hanya sekedar penyiapan buka untuk kepentingan iftar dan lain-lain, tapi lebih dari itu. Jadi memberikan nuansa untuk menguatkan silaturahim dan persatuan di antara seluruh mahasiswa yang ada di UB. Dalam kegiatan ini, pihak masjid juga menggandeng pelaku usaha di sekitar kampus untuk ikut menggelar dagangan mereka sehingga diharapkan menjadi momen untuk ikut menggerakkan ekonomi lokal di sekitar Masjid Raden Patah. Tentu kita di bulan Ramadan ini kan
kita diharapkan bisa memperoleh asupan nilai spiritual yang optimal ya. Nah itu tidak hanya ditentukan oleh upaya pribadi tapi juga Hablum Minan Nas. Nah tentu tidak hanya eksklusif mahasiswa yang kita aja, tapi seluruh warga yang di sekitar kampung ini sangat dengan terbuka juga bisa berkenan atau menyemarakkan kegiatan-kegiatan yang bisa memakmurkan seluruh aktivitas yang ada di Raden Patah ini. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rizka Amalia Fraja, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.